dan bersalah-salahan mereka itu pada mentaswirkan muqaranah urfiyah. Kata Syekh Syihabuddin Al-Barlasi, bermula murad dengan dia bahwa dipadakan menghadirkan niat yang tersebut itu pada satu suku daripada takbiratul ihram pada permulaannya atau pertengahannya atau akhirnya. Dan bersalah-salahan mereka itu pada mentaswirkan muqaranah urfiyah. Jadi berbeda pendapat para ulama dalam hal menggambarkan setebaran muqaranah urfiyah. Penjelasan Hasabul Liwa bahwa muqaranah urfiyah adalah berniat dulu baru takbiratul ihram. Itu kata Imam Nawawi di dalam Majmu', dan kata Imam Al-Haramain, Imam Ghazali, dia berkata bahwa memadai pada niat itu muqaranah urfiyah pada orang yang awam, yaitu dan kira-kira dibilangkan ia pada urut bahwasanya menghadirkan bagi sembahyang. Jadi diniatkan dulu, berniat dulu baru takbiratul ihram. Nah, makin niki bersalah-salahan pendapat ulama setebaran aran muqaranah urfiyah. Kata Syekh Syihabuddin Al-Barlasi, bahasa seorang ulama besar ini, Syekh Syihabuddin Al-Barlasi ini, bermula murad ini bahasa Arab, artinya yang dimaksud dengan dia dengan muqaranah urfiyah bahwa dipadakan menghadirkan niat yang tersebut kanggo baru hadiran niat teniki pada satu suku daripada takbiratul ihram. Ini suku dari takbiratul ihram pada permulaannya atau pertengahannya atau akhirnya. Umpama kita lebih sajaku sembahyang berzuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala, atau Allah niki Allah mustabut niki kosong Allah udillah niki apa berniat atau liputun niki bahasa Syekh Syihabuddin Al-Barlasi. Wah, termasuk tebaran muqaranah urfiyah. Dan muafakat akan di atas taswir ini, sepakat atas gambaran niki, penjelasan niki Al-Allamah Syekh Muhammad Said Al-Makki. Katanya Basir, bermula ihtiyat imam itu tiada keluar dia dari segala kaul yang dahulu itu. Ihtiyat niki pambayi bahasa sasa. Bahasa imam niki bahwa ada ndak subul pilih kaul sak juluan, bahwasanya karena murad dengan dia, manakala beserta niat itu dengan takbir dengan barang kaul yang daripada kaul yang 4 itu memadai akan dia. Bila barang niat niki kaji kaul sak 4, mireng kaul sak 4 niki kita sebut. Bermula kaul pertama niki wajib menyertakan niat itu dengan sekalian takbir atau ihram daripada awalnya berkekalan hingga akhirnya. Nah, ini kaul pertama. Kaul kedua adalah bahwasanya wajib mendahulukan yang demikian itu atas permulaan takbir sedikit. Jadi, itu sudah termasuk muqaranah urfiyah. Kaul yang ketiga bahwa memadai menyertakan dia dengan permulaan takbir awalan doang takbir kalau berniat al-baru masuk. Kalau keempat bahwa wajib mentauzikkan niat, artinya mensubuh-subuhkan. Jadi ini ada yang subuh oleh pendapat seempat ini bahasa ulama. Dan kata setengah mereka itu murad dengan dia ketiadaan lali daripada mengingatkan niat pada ketika takbir serta melakukan sungguh-sungguh hati pada yang demikian itu. Basir sebagian ulama, jadi ada yang berniat,
ada pernya. Dan mengatakan di atas tasawir ini Syekh Kalyubi. Sepakat pendapat ini adalah Syekh Kalyubi. Katanya inilah yang mangkul dari salaf yang saleh-saleh. Dia bahasa ini. Iya, serta pindahan terbaik ini penjelasan ulama-ulama salaf, ulama yang berada pada tahun 300. Dari arti ulama salaf niki adalah ulama yang berada dari tahun 1 sampai tahun 300 Hijri. Itu ulama salaf. Nah setelah tahun 300 itu termasuk ulama khalaf. Yang ke kiamat. Maka ini ulama khalaf dah bentang ini. Dari tahun 1 sampai 300 dan ini ulama khalaf, salaf. Salafi. Salafiyah yang baik bahkan sih dan dari Wahabi ini baik darah Salafi salaf ini hal ini yang dimaksud ulama yang berada dari tahun 1 sampai 300 lalu mazhab sampai sebab Imam Syafi'i kan beliau lahir pada tahun Karbala 150 wafat tahun 204. Bahkan Imam Hanafi sebagai murid beliau juga berada dalam kisaran ulama salaf. Ulama salaf. Imam Ghazali jamaah khalaf bentang ini. Beliau lahir pada tahun 550, pada tahun 455 dan wafat pada tahun 505. Imam Ghazali. Jadi beliau termasuk ulama khalaf. Ulama salaf niki biasa. Babiaran niki Imam Sampah niki termasuk laku niki. Ulama salaf. Ulama salaf. Dan kata setengah mereka itu bermula-mula dengan dia, bahasa sebagian ulama yang dimaksud dengan muqaranah urfiyah bahwa dipadatkan disamakan menghadirkan niat dahulu sedikit daripada takbir. Julu niat niki jadi takbir atau ihram. Dan jika lali ia daripadanya dalam takbir sekalipun walaupun dalam takbir ini kosong tidak ada niat jadi pejulu. Iya, termasuk muqaranah urfiyah. Dari baca salih al-zuhri arba'a rakaatin. Ada lillahi ta'ala berniat juga. Sajaku sembahyang berzuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala baru Allahu Akbar. Jadi kebaran muqaranah urfiyah. Dan ini bahkan di atas taswir ini segala imam. Dan wafakat akan di atas taswir ini sepakat bahwa mengatakan niki tebaran muqaranah urfiyah segala imam yang 3 yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu laku imam niki sepakat pasti bahwa saran muqaranah urfiyah niki pejuluk niat dulu baru takbiratul ihram. Lagi betul mungkin masih bahasa ini. Yajuzu taqdimun niyah ala takbir bi zamanin yasid. Boleh mendahulukan niat atas takbir tetapi dalam tempo yang sedikit, ini waktu yang singkat. Ini mulai lalu kan. Bahkan Imam Ibnu Salah jadi bahasa ini. Basahihin niyata qabla al-amali wa tibiha makrunatam bil awali. Pekenak niatan dulu. Mudatangkan niatan muqaranah dengan awal takbiratul ihram.
dikasih Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat. Dan kata Syekh Thaifi, bahasa Syekh Thaifi bermula kata majmu'. Di dalam kitab majmu' disebutkan memadai mukarana urfiyah pada orang yang awam itu, pada orang yang awam. Memadai kanggu tekadu niat mukarana urfiyah dengan seawam. Ya tiang itu termasuk awam ini. Kanggu tenek. Nah, dulu Datuk Ibrahim waktu al-maghfur lahu waktu jelasan hal ini masih basir. Itu bayi kadung tu basir. Bayi kadung tu dari ta'awah. Ta'awah. Ya basir lah. Memberitahu itu memberitahukan dia dengan mentasbihkan mukarrarah urfiyah itu dengan menghadirkan niat dahulu sedikit daripada takbir. Kejulu niat fikir dulu atau takbir. Tak kala menyebutkan lafaz niat karena bahwasanya itu yang menunjukkan atas perbuatan orang dengan musyahadah. Nah, ini menunjukkan atas perbuatan dengan musyahadah. Syahadah. Wajib pada takbir itu lafaz Allah Akbar. Nah, atas orang yang kuasa menyebut dia. Karena mengikut bagi fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sabdanya. Dari lafaz takbir niki adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagi dengan mampu kuasa. Nah, lamun ndik tahu sebut Allahu Akbar, ndik mampu sebut Allahu Akbar, arah bareng penjelasan. Dengan iki ikuti perbuatan Nabi. Serta sabdanya manik dari Nabi sallu kama ra'aitumuni usalli. Artinya perbuat oleh kamu sembahyang seperti barang yang kamu ketahui akan aku sembahyang. Gawe sembahyang pada sembahyang barang tambah serius tiang sembahyang manik dari Nabi. Kalau tiang belum lagi kan dia tua sering dari Nabi. Lalu para sahabat bercerita jok tabiin bercerita jok tabiin bercerita jok tabiin sampai tiang belum. Niki namanya kabar tasalsul. Cerita sambung menyambung. Jadi tiang belum kan berminta tawas remena dari Nabi wajarak itu ribuan tahun. Lalu sahabat kabar mutawatir cerita sangat kuat dan mungkin ya arah pendustaan yang berhubung dan mungkin dari dakak Jogjago masih berkandung hadis ini sallu kama ra'aitumuni usalli. Pada sembahyang barantama serius aku sembahyang hadis ini. Kamu sembahyang sorry barang kamu lahu akan aku sembahyang. Maka tiada memadai pada takbir Allahu kabir. Jadi kamu walaupun mungkin naperan niki arti hampir padik tapi dari kamu ngosalin Allahu Akbar dengan Allahu kabir atau Ar-Rahman Akbar dan balas dan Allah Jal dan balas dan Allah Azam wala Maha Agung. Mana ni kita kemudian bahas dan tiada mengapa ziyadah yang sedikit kanggun niki rombuk sekedik sekira-kira tiada menegakkan ia akan nama takbir sekira dan robah dari saran takbir niki bisa seperti Allahu Akbar min kulli syai' niki bagus dan Allahul Akbar. Mutan ini alif lam. Mulakan Allahu Akbar. Rukun Allahul Akbar.
Tetapi adalah yang demikian itu baru niki kan bahasa khilaful aula dan bagus. Khilaful aula niki dan bagus. Ya, coba keanggun dong. Cuma dan bagus. Allahu Akbar min kulli syai atau Allahul Akbar. Kanggun. Lagu dan bagus. Karena khilaful aula pada sahnya. Dengan ulama bahasa dan sah bahasa kalian. Terima kasih. Dan seperti Allahul Jalilul Akbar. Ini bagus maksudnya. Atau Allah Azza wa Jalla Akbar. Boleh. Iya sakaku nih, iya kan. Allahul Jalilul Akbar. Atau Allah Azza wa Jalla Akbar. Maka itu memadai karena sedikit ziyadah padanya. Baru lagi, ya kan dia lalu ngerumuk lagi. Tetapi tiada memadai Allahu Akbar. Dan Allahu ya Rahman Akbar dan baru. Dan jika sedikit ziyadahnya sekalipun karena ilah tersebut dalam tuhfah. Dan demikian lagi tidak memadai Akbar Allah membalik. Akbar Allah dan membalik dan baru. Dan Allahu la ilaha illa huwa akbar dan baru. Seperti yang tersebut di dalam tuhfah. Karena bahwasanya demikian itu tiada dinamakan takbir. Dan lebaran takbir akbar Allah, Allahu la ilaha illa huwa akbar, dan termasuk takbir. Dan memberi mudarat diam yang sedikit antara dua kalimat takbir dengan sekedar bernapas. Memberi mudarat dan sah. Allah akbar. Napas sedikit napas. Nah ini kita balik. Memberi mudarat ini artinya tidak sah. Dan kita bernapas Allah Akbar. Dan memberi mudarat menambahi waw yang mati atau yang berbaris antara dua kalimat takbir. Seperti menambahi waw yang berbaris Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Dahulu daripada keduanya. Dan seperti demikian itu tiap-tiap yang mengubahkan makna. Seperti mentasdidkan ba Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atau memandangkan hamzah ismul jalalah. Allahu Akbar. Dan menambahi alif kemudian daripada ba Allahu Akbar. Tapi jika disengaja demikian itu lagi tahu ya kan maknanya. Jadilah ya kafir. Alhamdulillah min alik. Nah, lamun kumane mereka tahu. Dengan arti akbar iki gendang. Akbar ini gendang kembali ini beduk artinya akbar. Bahasa Arab lagi. Jadi lamun tahun maknen gumanen tadi jadilah ia kafir. Naudzubillah min dzalik. Masalah jikalau takbir seorang berapa kali dan berniat di dalam tiap-tiap takbir itu akan permulaan dan tiada ia berniat keluar dari sembahyang pada antara tiap-tiap dua takbir, masalah ia pada sembahyang dengan tiap-tiap yang gasal dan keluar ia padanya dengan tiap-tiap yang genap dengan berulang-ulang kali takbir mungkin was-was Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah dengan niki tamu lek sembahyang isi takbir pertama ganjil niki soal niki dibimbing Allahu Akbar kedua subul di sembahyang. Jadi lamun dia tadan sah niki sah ganjil. And then dua kali Malik balas sekali yang pun sah. Lagu was-was lawan Malik pun seda asal kata luar.
Musada sih takbir keempat. Balik laut kelima tahu takbir sah. Nah iya maksud ibaratnya. Dalam betul muin negara. Tamen isi sembahyang isi takbir sak ganjil subuh si takbir sak genap. Jadi reke. Sak genap niki ye nyeda. Sak ganjil niki si tamu terus malik balas si sak genap keseda ganjil baru. Si di dua anjani. Maka malik ulangi jok takbir ganjil. Jadi sekek telu lima itu siwa sholat. Iya sah. Olah telu olah mak. Takbir pengingkar. Jadi lagi jelas. tak kala masuk ya dengan takbir pertama, keluar dia dengan takbir yang kedua. Karena niat memulai sembahyang itu mengandung dia bagi memutuskan yang pertama. Adapun jika tiada ia berniat pada tiap-tiap takbir itu akan permulaan dan tiada mengulangi antara dua takbir itu suatu membatalkan seperti memulai lafaz niat, maka sekalian takbir yang lain daripada pertama jadi zikir. Nah, lamun dalam takbir ini dina aku berniat. Allah Akbar unin doa dina berniat. Atau dia berniat yang mulai sembahyang sekedar takbir doa. Jadi zikir termasuk zikir ini. Tiada ia memberi mudarat. Dan jika berniat ia pada tiap-tiap takbir itu akan permulaan dan berniat ia pada tiap-tiap antara dua takbir itu keluar daripada sembahyang, masuklah ia pada sembahyang dengan tiap-tiap takbir yang enggak sah atau yang genap. Inilah sekaliannya serta disengaja. Lagu dimenung Allahu Akbar untuk berniat sedak sembahyang. Ia berbalik takbir yang kedua ya sah niki. Ada kisah nih berniat ya sedak sembahyang ni ada sah ni. Lalu sebabnya sekali. Jadi ulangi takbir niki paling bagus. Nanti kadu niat mubarakah urfiyah nih. Ada misi ya akbar. Ya. Jaga kosong Allah Akbar tidak buah berniat. Bahkan Imam Hanafi basuh bahwa beliau kanggur berniat sudah lampak. Lalu ada dalam keadaan suci dari dua hadas, menutup aurat, menghadap kiblat, balik timur sebalik masjid bar pesantren bar ketelapak nih hilang. Aku berniat sembahyang pada itu masjid karena Allah. Datang masjid sekedar Allahu Akbar. Wah baru berniat enak sah ada di basir nih. Imut baca di mazhabul arba'ah sah itu. Kali mana Arab dulu ya kesalahan itu. Bagus lama bagus lama dulu yo Lagu paling bagus dari Abiasi ini berniat dulu akun takbiratul ihram. Adapun serta lupa maka tiada batal, telah menjagakan akan demikian itu Ibnu Rafah. Dan jika takbir imamnya dua kali umpamanya, tiada wajib atas makmum berniat mufarakah. Dan imam dua kali ya takbiratul ihram. Saya kan syarat takbiratul ihram makmum Nabi bilang wah selesai takbiratul ihram imam. Ini dalam syarat berjamaah kan. Makin imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Nah malik imam mulan. Nah ini maksud begitu. Dan jika takbir imamnya dua kali umpamanya, tiada wajib atas makmum berniat mufarakah karena ditanggungkan ia atas lupanya. Jangan dia lupa, jika pun dua kali nanti dia berniat mufarakah terus atau imam ini. Atau atas tiada ia berniat pada permulaan takbir yang kedua, atau mungkin dia nabu berniat takbir yang kedua.
atau berniat ia keluar daripada sembahyang antara dua takbir. Ade, tahu kan dalam penjelasan lain bahwa imam ini dia ini asa was-was. Dan bagus imam was-was. Kalau terjadi barang ini, wah takbir Malik tuh lagi wasa takbir makmum kan bingung dari makmum. Ya kecuali makmum sak ngerti paham dan dikembali. Bapak makmum sak ngerti. Karena jamaah niki kuliah awam kan, kuliah awam. Dan wajib atas yang menyebut lafaz takbir itu bahwa memperdengarkan dia akan dirinya seperti segala rukun qauli yang lain jika sehat pendengar dan tiada ingat dan barang sebagainya. Nah, dikira-kira dan wajib menyebut kalimat Allahu Akbar takbir ini ada yang bau sih dengar diri. Sebenarnya masih rukun qauli hal lain. Membaca Fatihah kan rukun qauli. Takbiratul ihram ini rukun qauli. Baca Fatihah rukun qauli. Baca tahiyat akhir rukun qauli. Selawat tahiyat akhir rukun qauli. Salam pertama rukun qauli. Jadi tatkala terbaca rukun-rukun qauli ini wajib ada dengar diri termesak kebelik ukuran kebelik suara. Jadi belik lalu jangan was-was terhalang nanti. Ada bau sih dengar diri mesak lamun tadi gedok. Kalau kita bergedok jangan dengar diri termesak bagus ni. Atau uyut kesembahyang. Masih biasa di orang belik riwayat kecimo. Lagi kadang-kadang dengar suara sama Fatihah ini kembali ini. Ia makna ini. Dan wajib atas menyebut lafaz takbir itu bahwa memperdengarkan ia akan dirinya seperti segala rukun qauli yang lain. Jika sehat pendengarannya. Namun tadi dia tahu mana. Dan tiada ingat dengar ini uyut dan barang sebagainya. Dan barang siapa tiada dapat menyebut lafaz takbir dengan bahasa Arab dan tidak dapat yang dia belajar dia di dalam waktu wajiblah atasnya menerjemahkan dia dengan barang bahasa Arab. Ini kayak dulu. Wallahu a'lam bishawab.